Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di mata kuliah struktur data. Di pertemuan yang ke-6 sudah tidak terasa, sebentar lagi kita akan UTS, teman-teman. Selamat datang kembali di mata kuliah saya selaku dosen pengampunya, yaitu Rian Noval Hais. Bagaimana rekan-rekan mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya semester 3 ya, untuk kelas B1. Bagaimana kabar rekan-rekan? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya. Dan teman-teman, bagaimana juga kabar tugas utamanya? Apa sudah dikerjakan? Karena mengingat sebentar lagi kita sudah UTS, dan minggu setelah UTS dipersiapkan presentasi terbaiknya karena akan dinilai satu persatu secara tatap muka, walaupun kita menggunakan media aplikasi telekonferensi yaitu Zoom ya. Jadi dipersiapkan juga nanti Zoom-nya, invite saya akan menilai mahasiswa tersebut. Namun bagi yang belum siap atau yang nanti pada hari H belum, mohon maaf, yang pertama konsekuensinya pasti nilai akan saya kurangi 50% dari yang sudah dilakukan selama ini. Kemudian dari sisi absensinya juga saya akan kurangi. Kalaupun mau susulan mungkin ada kebijakannya nanti ya teman-teman. Namun apabila sampai di akhir pertemuan kalian tidak mengerjakan tugas utama dan ketika saya cek absensinya juga kurang, mohon maaf saya tidak bisa meluluskan kalian di mata kuliah saya. Namun apabila dibantu sama absensinya full misalnya, itu bisa dibantu tapi nilai pasti minim, letaknya ada di C. Seperti itu. Jadi dipersiapkan ya teman-teman, karena tugas utama bobot nilainya itu sangat besar. Baik, kita langsung saja ke materi yang sudah dipersiapkan. Ini untuk di minggu yang ke-6. Kita akan membahas tentang graph. Di sini di slide yang pertama kita bahas tentang graph. Di situ graph itu sebenarnya definisinya dapat kalian lihat di slide, yaitu kumpulan dari beberapa node yang saling terhubung. Node itu ya kayak titik. Jadi diibaratkan kalau kalian melihat Google Maps, kemudian atau melihat peta, di situ kalian menginisialisasikan atau mendeklarasikan sebuah kota ataupun provinsi sebagai sebuah node, itu nanti ada cabangnya atau ada garis yang menghubungkan antara node tersebut, sehingga menjadi sebuah hubungan di dalam sebuah struktur data. Dan itu sifatnya nanti ada graph yang di situ sudah dibahas atau dijelaskan bahwasanya ada graph tree dan ada graph bebas. Nah, sedangkan tadi contoh yang saya berikan itu merupakan graph bebas atau graph grafik ya. Jadi kayak peta gitu, kemudian saling terhubung, itu graph bebas. Sedangkan graph tree bentuknya atau dari sisi katanya saja, dari definisinya adalah pohon. Artinya graph tersebut atau node tersebut memiliki cabang. Jadi memiliki cabang, terus sampai dengan akarnya, seperti itu graph tree. Sedangkan satu lagi tadi graph bebas atau graph grafik itu memiliki kebebasan dalam keterhubungan. Jadi kemana-mana, ini sama ini nggak terhubung juga nggak apa-apa gitu. Kemudian bisa ke atas lagi gitu dan segala macam. Kita lihat juga contohnya ya teman-teman, seperti ini contoh graph tree ya, punya cabang lagi. Sedangkan graph bebas ya terserah dia gitu, mau terhubung sama node manapun ya, karena bebas ya bisa. Itu contohnya. Dan di graph tree ini yang saya khususkan, di graph tree ini atau di graph pohon, di sini terdapat istilah parent, children, dan sibling. Parent itu istilah lebih ke arah node yang ada di atasnya gitu ya. Node yang ada di atasnya, kemudian nanti punya cabang. Nah, cabang itu disebut child atau children. Kemudian child tersebut apabila nanti di sebelahnya ada cabang atau ada akar yang sejajar, itu disebut sibling. Seperti itu. Kemudian di sini fokus presentasi materinya ada di metode pencarian data di graph tree tersebut. Di sini ada deep first search, ada breadth first search. Dimana kalau DFS itu lebih ke arah pengarah pencarian, karena deep ya, deep itu kan dalam.
Jadi pencariannya lebih ke arah child-nya dulu atau children-nya dulu. Penelusurannya lebih ke bawah dulu, baru dia muncul ke atas gitu. Sedangkan kalau BFS, breadth first search, itu lebih ke sibling-nya dulu. Dia jadi pencariannya lebih ke selevelnya dulu, node yang selevelnya dulu, baru dia menelusuri bawahnya. Gitu. Bedanya di situ. Sebenarnya nggak terlalu signifikan perbedaannya, tapi ketika nanti kita implementasikan, kita akan mengetahui perbedaannya gitu, entah itu hak dari hasilnya, entah itu dari caranya. Kita lanjut ke next slide. Di sini untuk langkah metode deep first search sendiri hampir sama nanti ya dengan breadth first search. Bedanya di sini garis bawahi di sini ya, keturunan atau di childnya. Nanti keturunannya atau nanti istilahnya ke sibling. Jika misalkan ada, maka akan masuk ke dalam. Sama nanti kalau ada sibling, dia akan mengurus siblingnya terlebih dahulu. Hanya itu aja perbedaannya. Dan di sini satu, periksa dulu node-nya itu goal. Nanti kita akan mencari goal-nya, artinya kita akan mencari sebuah node yang dituju dari awal. Kita mau kemana sih node-nya gitu. Nanti kita simulasikan pada slide berikutnya. Kemudian di poin ketiga, jika memungkinkan atau jika kemungkinan node keturunan dan semisalnya telah habis, udah habis nih, baru kita kembali lagi ke titik awal. Artinya nanti kita simulasikan saja agar lebih paham ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Kita ada simulasi deep first search. Ada ceritanya kita punya graph tree seperti gambar yang ada di slide teman-teman. Kita beri inisial A, B, C, D sampai dengan O. Kemudian saya buat list di sisi kanannya, kanan saya ya. Ada listnya, di situ ada expand atau expand node dan ada node list. Expand node itu dipakai untuk node yang sudah kita kunjungi. Nanti kita taruh situ sampai kita menemukan titik goalnya. Kemudian kalau node list itu lebih ke kita akan kemana sih gitu loh. Jadi dari sisi tabelnya nanti akan diperjelas. Ini contohnya simulasi deep first search. Kita ke expand. Sebenarnya bukan ke expand dulu ya, harusnya ke akan dulu, harusnya ke node list dulu. Kita mau node mana sih akan kita jelajahi, pasti A dulu karena dia sebagai parent utamanya, karena ini sebagai startnya. Kemudian setelah ke A, baru nanti A itu sudah dikunjungi, kemudian baru ke list yang akan kita kunjungi, yaitu B dan C, karena ini root ya, langsung ke akarnya itu B dan C. Kemudian setelah A ini beres, nanti A akan dicek sesuai dengan langkah-langkah metode DFS ini, apakah A ini merupakan goalnya. Apabila belum, baru nanti node list yang telah dikunjungi nanti akan ke bawah, ke B, seperti ini. Jadi ini yang A, B, C ya, yang tadi node list yang, jadi sebenarnya ini harusnya yang sebelumnya. Node listnya yang akan tadi A, kemudian setelah A telah dikunjungi masuk ke B dan C. Setelah nanti di bawahnya ada B dikunjungi nanti akan ke si childnya dulu, yaitu D, E, dan C seperti ini. Nah, setelah B dikunjungi baru ke D, E, C sesuai dengan langkahnya. Langkahnya adalah menelusuri childnya. Childnya adalah D, child dari B adalah D, maka yang ditelusuri adalah D dan E. Pak, kenapa nggak ditelusuri sampai H? Karena H itu statusnya bukan child dari B. Maka D terlebih dahulu dipilih atau dikunjungi. Baru dia menelusuri ke titik awal lagi. Ke atas lagi permukaan ya. Ke atas permukaan E dan C. Setelah itu baru expand atau yang telah dikunjungi node-nya adalah D. Nanti D ya, D teman-teman akan dikunjungi atau telah dikunjungi. Nanti yang akan terbuka baru H, I, E, C. Kenapa Pak? Karena H dan I adalah child dari D. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada D telah dikunjungi, kemudian node list yang akan dikunjungi adalah H, I, E, C. Apakah D adalah goal? Misalnya belum, baru nanti akan dikunjungi berikutnya adalah H. Karena di sini sudah tertera yang akan dikunjungi adalah H, I, E, C, maka H akan dikunjungi. Apakah H merupakan goal? Apabila belum, dia akan ditelusuri lagi childnya. Apakah dia memiliki keturunan? Tadi istilahnya child. Oh, tidak ada. Maka dia menelusuri ke permukaannya, yaitu ke I, E, C. Seperti itu. Ini. I, E, C. Ditanya lagi nanti, apakah I merupakan
goal. Apabila belum, maka dia akan ke E dan C. Kenapa Pak nggak dari I langsung ke J, K? Belum, karena statusnya yang sedang dicari atau yang sedang dikunjungi adalah I. Maka yang akan adalah E dan C. Ketika kita sudah menuju ke E, gitu, sudah berkunjung di E nih, baru nanti menelusuri bawahnya J, K, C seperti itu. Nah, ini ya. Ketika I merupakan expand atau node yang sudah dikunjungi, maka yang akannya adalah E dan C. Nanti E goal bukan gitu. Kalau misalkan E goal ya berarti berhenti metodenya. Seperti itu teman-teman. Ini untuk simulasi DFS. Kemudian, oh ini ada lanjutannya ya, dan seterusnya. Jadi setelah E tadi dikunjungi, maka yang dicari ada penelusurannya adalah J, K, C. Setelah J dikunjungi, ditelusuri lagi, punya child nggak? Oh enggak, berarti dia ke sebelahnya yaitu K dan C. K goal bukan? Oh bukan, lanjut lagi, ditelusuri di bawahnya nggak ada, maka akan lanjut ke C. C akan ditelusuri, apabila C itu bukan goal, maka dia akan menelusuri F dan G seperti dan selanjutnya. Oke, dan di slide berikutnya ada notif ya. Sebenarnya notif yang ke-1 itu masih salah sebenarnya, notif yang poin pertama. Poin yang kedua yang poin kedua artinya poin yang ini ya. Poin yang ini sebenarnya salah ini ya. Ini belum saya hapus, mohon maaf. Oke, kelewat tadi. Artinya yang tadi ini belum dihapus. Yang ininya sebenarnya ini dari slide sebelumnya, artinya dari tahun sebelumnya. Yang dititik poinkan di sini adalah efektivitas dan efisiensi dalam pencarian adalah mencari bobot terkecil. Artinya gini, dari sisi tujuan, ketika kita pencarian data, pencarian lokasi, pencarian misalnya ada musibah, kemudian kita pencarian korban seperti itu, kemudian mencari sesuatu, artinya bobot yang terkecil itu entah dari sisi waktu, jumlah tenaga, jarak, atau biaya, itu semakin kecil, itu semakin yang dicari lah. Contoh, saya ingin mencari pekerjaan. Artinya ketika waktunya semakin cepat, gitu, semakin sedikit waktunya untuk saya mencari, artinya itu yang dituju. Dan jumlah tenaganya, saya nggak perlu capek-capek, tapi saya langsung mendapatkan, seperti itu. Atau jaraknya nggak perlu jauh, tapi saya sudah mendapatkan. Biaya, saya tidak mengeluarkan terlalu banyak biaya, tapi saya sudah mendapatkan pekerjaan. Artinya, segala sesuatu yang berhubungan sama pencarian itu, secara dominasinya adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang sifatnya minim, gitu, yang terkecil, adalah kita mendapatkan efektivitas dan efisiensi. Seperti itu. Yang di poin pertama, tadi nggak usah dilihat ya guys, nanti di slide yang saya share, notif yang poin ini akan dihilangkan. Nanti karena tidak sesuai dengan materinya. Kemudian di slide berikutnya, kita akan membahas tentang metode BFS. Tadi sudah deep-nya, sekarang breadth-nya. Breadth itu lebih ke sibling. Sebenarnya istilahnya sama, cuma saya ganti saja. Memiliki keturunan, sebenarnya bukan keturunan ya, harusnya lebih ke yang saja memiliki sibling. Itu. Jika iya, maka masuk ke node list. Kemudian kalau misalkan node sibling dan misalnya telah habis, maka sama pencariannya lebih ke titik awal lagi. Kita langsung simulasi saja ya, teman-teman. Di sini simulasi BFS-nya, yang pertama, node list yang akan dikunjungi adalah A, karena A sebagai tadi parent utama. Setelah itu, mohon maaf, expand node atau yang telah dikunjungi adalah A, node list-nya adalah B dan C, seperti itu. Selanjutnya, setelah ini yang tadi ya, A, B dan C. Setelah B itu dikunjungi, perbedaan di BFS adalah yang dikunjungi berikutnya bukan ke child, karena penelusurannya lebih ke sibling terlebih dahulu. Maka yang dicek adalah C terlebih dahulu, atau yang dikunjungi adalah C terlebih dahulu. Setelah C, baru ke D, E. Kita lihat ya. Nah, setelah B dikunjungi, baru ke C, yang akannya C, D, dan E. Kemudian setelah itu C akan dikunjungi, baru dia bisa menelusuri D, E, F, G. Kenapa Pak, ketika kita di statusnya sedang mengunjungi B, kenapa kita tidak bisa menelusuri F dan G? Pertanyaannya seperti itu. Tidak bisa, dikarenakan progres pengunjungan node C itu belum terlaksana. Artinya C aja belum kita kunjungi. Mana mungkin kita bisa menelusuri child-nya, kayak gitu. Seperti halnya DFS juga.
Jadi kalau belum dikunjungi artinya kita belum bisa menelusuri pencarian tersebut. Ketika kita sudah mendapatkan atau ketika kita sudah menelusuri C, artinya kedudukan kita lagi di C nih, maka untuk statusnya ke F dan G itu bisa karena status kita sedang berada di parent F dan G. Setelah C dikunjungi baru nanti ke D, E, F, G sekaligus yang akan dikunjungi. Artinya listnya gitu. Jadi contohnya kayak kita logika sederhananya ketika kita sedang berada di Cilegon lah, dari arah PCI misalnya. Kita mau ke Serang. Kemudian dari Serang itu sebenarnya bisa ke Pandeglang lah. Nah, kemudian pencarian seperti ini. Saya bisa nggak nyari titik awal saya masih di Cilegon, tapi saya ini misalnya, misalkan urutannya seperti itu, walaupun kalian bisa muter gitu kan, ke Carita misalnya. Dari Cilegon itu, sebelum saya masuk ke kota Serang, saya bisa menelusuri Pandeglang. Ya artinya melompat ya kan, nggak bisa. Artinya kita harus mengunjungi si Serang dulu. Artinya ketika kita sudah ada di Serang baru kita bisa menelusuri Pandeglang, kemudian mungkin dari Serang ke daerah Balaraja dan sebagainya seperti itu. Jadi nggak ada istilah lompat lah kayak gitu dari sisi pencarian node. Nah ini simulasinya. Kemudian kita lihat ada contoh soalnya teman-teman. Contoh soalnya di sini saya juga akan mengkomparasi metodenya sebagaimana nanti saya sudah mengerjakannya di slide berikutnya dan pemaparannya akan saya bahas. Di sini ada sebuah node terdiri dari S sampai K, node-nya seperti ini bentuknya, dan goal yang akan kita cari adalah yang ada di K, node K. Dan kemudian teman-teman perintahnya kita akan menggunakan metode DFS dan BFS untuk mencari goal pada graph tree di atas. Nah teman-teman, di setiap graph tree yang berbeda akan menghasilkan hasil komparasi yang berbeda pula. Artinya, nggak setiap ketika kita mengerjakan ini misalnya BFS lebih baik. Nanti ketika kita menemukan graph tree lain, pasti BFS lebih baik. Belum tentu. Karena bagaimana letak kasusnya terlebih dahulu. Maka, metode yang akan digunakan dan yang akan lebih efektif dan efisien akan berpengaruh itu dari sisi graph tree-nya dan kasusnya. Kita akan mencari goalnya di mana. Jadi tidak bisa dinilai berdasarkan satu tadi kasus. Kasus ini misalnya BFS lebih baik atau DFS lebih baik, maka DFS lebih baik untuk semua kasus, belum tentu. Jadi tergantung dari kasusnya. Oke, kita langsung saja ke slide pengerjaannya seperti ini teman-teman. Sudah saya kerjakan tadi. Tadi digambarkan lagi bahwasanya kita punya graph tree seperti gambar seperti yang ada di slide, dan saya gunakan kursor ya teman-teman. Di sini kita akan mencari goalnya di K. Seperti tadi cara pengerjaannya di kita kerjakan DFS dulu ya di sini teman-teman. Expand itu adalah node yang telah dikunjungi, node list adalah yang akan. Pertama yang akan kita kunjungi mana dulu? S, kita tulis S. Kemudian S telah dikunjungi karena sudah dikunjungi di sini ya teman-teman. Yang akannya sudah di sininya sudah dikunjungi. Kemudian yang akan dikunjungi mana? Pasti ABC. Kenapa? Karena ini merupakan root dari parent node S. Pasti ke ABC, sama ini juga ABC karena rootnya gitu kan. Kemudian setelah S node list ABC, maka yang akan dikunci berikutnya adalah node A. Yang ini ya teman-teman. Setelah itu node A telah dikunjungi, maka penelusurannya adalah ke FBC. Tapi dicek terlebih dahulu sesuai dengan metodenya. Apakah A merupakan goal? Apabila bukan, maka dia akan menelusuri child-nya, E dan F. Kenapa nggak ke L? Karena F belum dikunjungi. Seperti itu ya teman-teman. EFBC ya di sini teman-teman. Kemudian keklik. Kemudian setelah itu yang dikunjungi berikutnya adalah E. Setelah E baru pengecekannya ke FBC. Kenapa nggak ke L? Karena F belum dikunjungi. Seperti itu teman-teman. Setelah F dikunjungi baru kita bisa menelusuri nih di bawahnya punya nggak child. Punya, maka L ke B ke C, LBC. Kemudian L dikunjungi ke B dan C. Kenapa nggak ke G? Karena B belum dikunjungi. Ke B, G, H, C. Habis G telusuri childnya punya M, berarti kita tulis MHC. M nggak punya child, nggak punya keturunan. Kemudian M, apakah dia goal? Bukan. Artinya dia langsung ke permukaan lagi. Titik awal yaitu H dan C.
Setelah H dan C, H baru penelusurannya ke child-nya, yaitu K. K di sini, K dan C, ini baru akan ya, jadi belum goal. K dan C, kemudian setelah K dikunjungi, yang akannya adalah C, maka K apakah goal? Ternyata K adalah goal, maka metode DFS berhenti atau telah selesai melakukan pencarian. Sama seperti halnya BFS. BFS S sama rootnya tadi S A B C, A dikunjungi, tapi bedanya ini yang ditelusuri adalah B, C, E, dan F. Kenapa GH belum? Karena B belum dikunjungi. B kunjungi ke C, E, F, G, H. Kemudian setelah C ditelusuri baru ke E, F, G, H, I, J. Berarti harus ke siblingnya semua gitu ya. Setelah C dikunjungi, setelah itu ke E dikunjungi, ke F, G, H, I, J. Kenapa L yang belum? Karena F belum dikunjungi. Ke F baru ke L ya teman-teman. Ke F baru, enggak ke L, maksudnya ke sibling dulu ya. Penelusurannya beda, tadi hampir kejebak saya. Maksudnya nggak ke child dulu ya, hati-hati, kebalik sama DFS ini, hati-hati nih. Jadi nggak ke L, nggak menelusuri si childnya dulu. Kenapa? Ya karena ini bukan DFS, tapi BFS. Dia langsung ke siblingnya. Setelah F, G, H, I, J, baru L gitu ya. Jadi L ini bukan jadi utama, tapi yang terakhir, karena dia udah telusuri. Setelah itu ke siblingnya lagi, G, H, I, J, ke L dan M. Seperti itu. Karena G sudah dikunjungi ya teman-teman. Ke H, I, J, L, M. H-nya tadi dikunjungi belum? Udah, berarti K sampai K. H-nya dikunjungi sudah. Ke I, J, L, M, K. Belum nemu lagi karena yang dikunjungi adalah I, J, L, M, K. Belum ketemu karena I. Ke J, L, M, K. Setelah J dikunjungi, kemudian ke L, M, K. L sudah dikunjungi, nggak punya, artinya ke sibling ya, bukan ke child ya. Hati-hati kejebak lagi. Ke sibling M, K. M dikunjungi, K belum, dan terakhir adalah K. K adalah node terakhir yang dikunjungi dan itu adalah goal. Ketika kita lihat dari jumlah pengerjaannya atau jumlah pengecekannya, ternyata DFS memiliki pengecekan lebih sedikit pada studi kasus soal yang ini gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya, boleh di pengerjaannya nanti diberikan kesimpulan bahwasanya pada studi kasus graph tree di atas, metode deep first search merupakan atau lebih baik pencariannya karena lebih cepat dibandingkan dengan breadth first search, seperti itu. Jadi di pengerjaannya nanti diberi kesimpulan ya teman-teman. Di sini saya lupa, harusnya dikasih kesimpulan bahwasanya untuk studi kasus ini, graph tree ini, metode DFS lebih baik pencariannya dibanding breadth first search. Artinya lebih baik itu lebih cepat ya, walaupun nggak berbeda jauh. Di sini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi jumlahnya 1, 2, dari sini ya, dari sini boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 step, 11, 12, 13, 14, hanya perbedaan 3 aja ya, 3 langkah saja, atau 3 pencarian, 3 penelusuran lah, seperti itu. Jadi dari sisi studi kasus ini DFS lebih baik dibanding BFS, tapi kalau di kasus lain belum tentu ya teman-teman. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, materinya tidak terlalu banyak di pertemuan yang ke-6 ini. Nanti akan saya berikan juga tugasnya, saya akan upload di Spada, di menu tugas. Kemudian disiapkan teman-teman, karena di pertemuan ke-7, insya Allah saya akan memberikan kuis, kuis terakhir lah, untuk menentukan reward, siapa sih yang 2 orang mendapatkan reward auto 100 UTS-nya, karena kuis di pertemuan 7 merupakan kisi-kisi juga untuk kalian UTS, seperti itu. Jadi dipersiapkan, kemudian mohon maaf di pertemuan yang ke-7 nanti kuisnya waktunya nggak akan lama, saya akan spare waktu mungkin 60 menit ataupun 1,5 jam lah dalam mengerjakannya, jadi nggak bisa pas susulan, nggak bisa, mohon maaf. Dan itu dikumpulkan via Spada juga, diupload tulis tangan teman-teman, dan diharapkan tulis tangannya yang rapih, karena itu pun mempengaruhi penilaian. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh kita diskusi di WA Group. Sekali lagi saya tutup pertemuan yang ke-6 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.